Oke, ketemu lagi kita ngobrolin tentang Proliga 2026 khususnya mengenai Gresik Petrokimia. Langsung aja pertanyaannya, apakah Gresik Petrokimia akan menjadi juara Proliga 2026 atau tidak? Karena apa? Petro ini kan sebuah tim yang anomali, tim yang sangat legendaris, melahirkan banyak pemain bintang, dan pemain bintangnya itu kan sangat banyak yang menjadi pemain di timnas Indonesia, tapi ternyata sampai saat ini Petro itu kan belum pernah menjadi juara Proliga. Prestasi terbaiknya itu kan hanya menjadi runner up. Beda cerita dengan ketika di Livoli, bahkan 3 musim terakhir itu kan Petrokimia itu kan menjadi juara Livoli. Tapi ketika bermain atau mentas di Proliga, ya Petro seperti kehilangan nama besarnya karena yaitu tadi Petro bahkan kalah jika dibandingkan dengan beberapa tim baru. Kita ambil contoh Jakarta Bin yang sudah pernah menjadi juara Proliga. Jakarta Popsivo Poluan itu juga sudah 2 kali juara Proliga. Kalau kita head to head kan dengan tim-tim legendaris, kita ambil contoh di sektor putra ada Surabaya Samator, itu kan juga menjadi langganan juara. Sayangnya Petro itu kan sampai saat ini itu kan ya teman-teman tahu belum sekalipun akhirnya bisa menjadi juara Proliga. Nah, tapi ini ada yang menarik karena apa? Di Proliga 2026 Petro itu kan dalam tanda kutip menunjukkan keseriusan yang lebih baik jika dibandingkan sebelumnya. Itu terlihat dari penunjukan pelatih asing Alessandro Lodi. Ini merupakan pelatih baru di Proliga, tapi sebelumnya dirinya kan di tahun 2024 kalau tidak salah pernah menjadi bagian ketika Jakarta Popsivo Poluan itu menyusun kekuatan, tapi ternyata saat itu kan Coach Lodi itu kan memang tidak akhirnya tidak menjadi head coach atau tidak menjadi pelatih kepala. Selain itu juga ada beberapa pemain baru yang datang yang dikontrak oleh Gresik Petrokimia. 2 pemain asing itu kan juga sudah resmi bergabung dengan Gresik Petrokimia tuh. Yang pertama adalah Ani Micem, yang kedua adalah Alexandra Bitsenko. Untuk pemain lokalnya ini yang baru ya teman-teman tahu ada Nandita Ayu yang merupakan salah satu libero terbaik di Indonesia, pemain langganan juara. Nah, Nandita Ayu itu kan juga sudah mengumandangkan atau sudah mengusung tekad untuk membantu Gresik Petrokimia menjadi juara Proliga. Nah, ini adalah pernyataan atau sikap yang sudah ditunjukkan oleh Nandita Ayu mengenai Petrokimia atau chance dari Petro di Proliga 2026. Nah, ditonton dulu, nanti kita akan bahas lebih detail mengenai peluang dari Petrokimia, apakah bisa menjadi juara Proliga atau tidak. Yang Nandita Ayu ditonton dulu ya teman-teman. Ini pertanyaannya seru juga sih. Biasa aja sih sebenarnya. Oh enggak, seru ini. Oh seru ya, Soalnya oke. aku udah beberapa tahun kan udah belakangan ini ikut Petro terus kan. Nah terus Di Livoli ya. di Livoli. Nah terus aku udah ngerasa kayak rumah aku juga sih di Petro, di Gresik gitu. Jadi aku juga pengen mencoba untuk di Proliganya untuk gabung di Petro kayak gitu. Oke, tapi targetnya untuk Petro? Targetnya yang terbaik, yang pasti juara. Oke, baik. Nah, itu tadi barusan adalah pernyataan atau tekad yang sudah dikeluarkan oleh Nandita Ayu untuk Gresik Petrokimia di Proliga 2026. Teman-teman kan sudah mendengarkan tuh bahwa Nandita Ayu itu kan sangat ingin membantu Gresik Petrokimia itu menjadi juara Proliga 2026 sekaligus untuk mengakhiri kutukan. Karena apa? Ya memang kalau dari skuad bisa dikatakan so-and-so lah ya dengan musim kemarin. Ada beberapa posisi yang bagus, ada juga yang menjadi titik lemah. Ini kita diskusi sehat saja. Nah, pertanyaannya menjadi gini, apakah nanti Gresik Petrokimia dengan komposisi sekarang itu bisa untuk mengakhiri kutukan, bisa untuk akhirnya bisa keluar sebagai juara Proliga atau tidak? Kalau kita bicara mengenai komposisi skuad atau komposisi pemain Gresik Petrokimia di beberapa posisi itu kan sebenarnya mungkin teman-teman setuju atau enggak apa-apa lah ya, kita santai aja. Ada yang memang sudah cukup oke, sudah cukup kuat, tapi di beberapa posisi lain itu kan memang menjadi pertanyaan besar. Kalau kita bicara tentang posisi yang sudah oke ya, kita bicara libero di Gresik Petrokimia ini sudah nggak perlu diragukan lagi lah ya. Selain ada Nandita Ayu juga masih ada Yuli Sindayani. Di posisi setter ini juga masih ada Arnita Putri dan juga ada Ajeng. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah di posisi OP atau di posisi opposite hitter itu kan sampai saat ini Gresik Petrokimia itu kan tidak mengontrak pemain asing. Entah nanti apakah satu di antara 2 pemain asing, entah Ani Micem ataupun Alexandra Bitsenko digeser menjadi OP atau tidak, ya kita nggak tahu. Atau justru mungkin misalnya kita berandai-andai, ini pikiran liar aja,
Medial Yoku yang posisinya adalah outside hitter tiba-tiba digeser ke posisi OP. Kita juga masih menunggu karena sampai saat ini OP atau opposite hitter di Gresik Petrokimia itu kan hanya mengandalkan dua pemain lokal tuh. Jadi yang pertama adalah Bella Sabrina, yang kedua adalah Nabila Purwita. Nah, di musim kemarin sebenarnya itu kan ada Megawati, tapi sebenarnya Mega juga tidak memberikan kontribusi yang sangat besar karena dirinya pulang dari Korea Selatan itu kan juga masih dalam kondisi cedera dan juga persiapannya sangat mepet, sehingga ya dalam tanda kutip sebenarnya Mega kemarin ya itu tadi tidak memberikan kontribusi yang sangat besar, tidak maksimal. Penampilan Mega itu bukan Mega yang kita kenal selama ini yang gacor banget. Selain dari OP sebenarnya kita juga bisa melihat dari sisi OH tuh. Jadi outside hitter, kalau kita bicara nama besar, Animi Cem dengan Alexander Bitsenko tentu saja kalah jika dibandingkan dengan beberapa pemain asing lain di klub lain. Misal ada Anabelika, kemudian ada Wilma Salas, kemudian ada Neriman Ozoy. Nah, tim-tim lain seperti Jakarta Popsivo Poluan, Jakarta Pertamina Induro, Jakarta Livin Mandiri itu kan memang mendatangkan pemain-pemain yang secara kualitas atau secara nama itu kan memang lebih gacor, lebih oke jika dibandingkan dengan Gresik Petrokimia. Di posisi middle blocker ya sebenarnya cukup aman lah ya, karena ada beberapa pemain yang menghuni skuad atau menghuni posisi di middle blocker. Ada Sheila Bernadetta, kemudian ada Rika Dwilatri, kemudian juga ada Dea. Nah, beberapa pemain itu kan besok akan bahu-membahu tuh membantu Gresik Petrokimia. Belum lagi kita bicara tentang Giovanni yang masih ada di Gresik Petrokimia. Tapi ya itu tadi bahwa ada beberapa posisi yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan bagi Gresik Petrokimia. Apakah nanti pemain di posisi OP itu dan juga di OH lah ya, di posisi OP dan OH akan maksimal, ya kita nunggu racikan dari Coach Lodi. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah gini teman-teman, bahwa Petrokimia itu tim legendaris iya, tapi di sisi lain anomali itu kan masih terus terjadi tuh, yaitu tadi bahwa kadang-kadang Petro itu kan oke banget tuh mainnya, oke banget, tiba-tiba flop, tiba-tiba kehilangan bentuk performa terbaiknya. Nah, konsistensi seperti itu yang memang menjadi sebuah PR tersendiri bagi para pemain Petro dan juga Coach Lodi besok di Proliga 2026. Asalkan bisa konsisten, sebenarnya peluang Petro juga masih ada lah ya menjadi juara. Kalau saya pribadi sebenarnya pengen banget lihat Petro menjadi juara, pengen banget akhirnya Petro itu memecah kutukan, pecah telur lah ya, biar sekali-kali juara. Karena kan nyesek juga tim legendaris, tim yang melahirkan banyak bintang, tapi justru belum pernah menjadi juara. Tapi di sisi lain tim baru atau tim yang tidak selama atau tidak usianya tidak setua Petro justru sudah pernah merasakan gelar juara. Apalagi Petro itu kan tim pembinaan tuh. Jadi kalau mereka pernah menjadi juara Proliga ya otomatis tidak hanya mengangkat nama Petro sebenarnya, tapi juga mungkin akan menjadi magnet bagi para pemain voli muda untuk bergabung dengan Petro. Ya kita tinggal tunggu nanti bagaimana racikan dari Coach Lodi dan juga performa dari Gresik Petrokimia di Proliga 2026. Tapi kalau untuk lolos Final Four, saya meyakini iyalah bisalah lolos ke Final Four meskipun tim lain seperti Livin, kemudian Popsivo, kemudian Pertamina dan tim lain itu bersiap maksimal, tapi peluang Petro untuk ke Final Four, minimal Final Four itu masih terbuka sangat lebar. Nah pertanyaannya nanti apakah setelah Final Four bisa lolos ke final atau tidak, ya itu urusan lain, itu chapter yang lain atau bab yang lain nanti setelah Final Four diselenggarakan. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Saatnya nggak atau ada kemungkinan yang besar nggak bagi Gresik Petrokimia untuk menjadi juara Proliga 2026? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya jangan lupa doakan timnas Indonesia semakin berprestasi. Voli Indonesia juga diurus oleh PBSI semakin profesional, semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.